Mafia Sriwijaya ini juga didukung oleh pemerintah Kota Palembang. Dalam hal ini dari Wakil Wali Kota Palembang, Fitri Anti Agustina, yang sudah rekomendasi sebagai oleh-oleh wong kito. Dulu coklat kita masih coklatnya coklat biasa, terus yang keras gitu kan. Nah akhirnya kita sekarang ini sudah dapatlah yang coklat lumer. Jadi udah 3 hari 4 hari masih lumer di dalam. Jadi itu ya menjadi ciri khasnya. Terus ya Sriwijaya ya. Ada kejunya juga, memang kita pakai kayak keju asli. Keju asli memang rasa kejunya memang ciri khas. Nah, jadi total dari rasa dari Pia ini ada berapa? Kita sekarang sudah memiliki 5 varian. Rasa. Pertama bestseller coklat, kedua keju, ketiga kacang merah, keempat kacang hijau, kelima nanas. Kenapa nanas terakhir? Karena nanas sekarang saya ada di usaha dari rumahan, yaitu kue Pia Sriwijaya, kue Pia, yaitu makanan oleh-oleh dari Palembang. Nah, bagaimana cara pembuatannya dan apa saja dari pilihan dari macam-macam kuenya yang nanti kita tanya-tanya ke pemiliknya. Sekarang saya ada di Pia Sriwijaya, yaitu oleh-oleh khas dari Palembang, dan di samping saya sekarang ada salah satu pemiliknya. Namanya siapa? Bobi Aryadi. Bobi Aryadi. Nah, kita lagi ngobrol-ngobrol produk Pia Sriwijaya ini gimana? Ini Pak Yadi, gimana sih awal mulanya dari terinspirasi buat Pia Sriwijaya ini? Ya, oke. Nama saya Bobi Aryadi, dipanggil sehari-hari Bobi. Oh, Bobi panggilannya. Ya, Bobi. Dan kita ini saya itu dapat inspirasi buat kue ini, memang ini resep dari orang tua. Oh, jadi awalnya kue ini itu dari orang tua. Terus gimana cerita lagi? Dan memang kita kan dulu kan sering nih suka dapat makanan Pia. Cuman Pia yang beredar ini pertama banyak yang produksinya itu orang China, gitu kan, bukan non Muslim. Terus rasanya juga ada yang masih belum di modern. Terus ternyata orang tua kita memang ahli buat kue. Oh, berarti ini resep dari keluarga. Orang tua. Terus kita diajarin buat kue, dan ternyata kita tanya, ternyata Pia ini memang dulu itu zaman orang tua kita dulu itu, buyut kita dulu, Pia ini barengan dengan empek-empek. Cuma empek-empek lebih cepat dikenal orang, lebih diterima. Lebih diterima, lebih prima dona. Jadi yang Pia ini enggak tersingkirkan. Cuman kita sekarang ini karena kita ini mau melestarikan makanan khas Palembang, jadi kita naikkan lagi dengan kita mencari inovasi-inovasi yang selama ini cuma tahunya orang Pia itu kacang hijau. Nah, sekarang ini untuk Pia yang kita produksi ini apa aja nih? Nah, jadi kita ini kalau dulu Pia coklat kita terus kita kembangkan terus. Dulu coklat kita masih coklatnya coklat biasa, terus yang keras gitu kan. Nah akhirnya kita sekarang ini sudah dapatlah yang coklat lumer.
Jadi Oh, udah 3 hari 4 hari masih lumer di dalam. gitu. Jadi itu ya menjadi ciri khas dari ciri khasnya. Terus ya Sriwijaya ya. ada kejunya juga memang kita pakai kayak keju asli. Keju asli memang rasa kejunya memang ciri khas. Nah, jadi total dari rasa dari Pia ini ada berapa? Kita sekarang sudah memiliki 5 varian. Varian rasa. Pertama bestseller coklat, kedua keju, ketiga kacang merah, keempat kacang hijau, kelima nanas. Kenapa nanas terakhir? Karena nanas baru kita keluarin. Nah, yang lebih disukai dari beberapa varian yang kita tawarkan ini, yang mana yang lebih banyak diminati oleh masyarakat? Coklat, Ya coklat. ya coklat. Ya. Karena coklat itu dia apa ya, lebih sensasinya gitu. Begitu makan itu coklatnya ada yang sampai Lumer. ini keluar gitu, lumer itu. Itu yang jadi ciri Iya. khasnya. Jadi ciri khasnya itu. Jadi kalau yang lain katanya biasa. Gitu. Kalau kayak kacang hijau biasa katanya, kacang merah biasa, kacang hijau apa keju juga. Nah yang terakhir ini yang nanas ini justru ada sebagian memang yang istilahnya tuh fanatik. Oh, Kalau mau beli Harus cuma mau ada nanas, nanas. cuma mau nanas apa? Nanas, Cuma nanas. nanas saja. Nggak mau yang lain. Lain. Iya. Kalau satu kotak ini nanas semua. Oh, berarti ini nanti satu kotak ini bisa ada beberapa varian ya? Jadi kalau untuk yang mesan itu dalam satu kotak itu isikan 12. Dari 12 piece itu bisa pilih-pilih. Oh, gitu. Mau nanas semua, mau coklat semua, atau misalnya 2 keju, 2 coklat, ya kan? 2 kacang hijau, 2 kacang merah, 2 nanas. Nah, sekarang kita berapa banyak yang kita produksi di Pia Sriwijaya ini? Kita hari-hari yang ini kalau untuk yang premium itu kita sistemnya open order. Open order. Jadi pesan hari ini besok baru ready karena kita mau menjaga kualitasnya biar baru terus. Oh, jadi ini fresh gitu ya? Ya. Nah, kalau misalnya kalau kita ada titip-titip di warung atau di minimarket ada kan? Oke, kalau untuk Pia premium kita sistemnya pre-order hari sebelumnya pesan dulu. Nah, kalau kita ada 2 sekarang ini. Jadi Pia Sriwijaya premium, Pia Sriwijaya yang ekonomis. Nah, bedanya apa? Kalau yang premium kita kemasannya kotak. Oh, gitu. Kalau yang ekonomis kita menggunakan toples. Toples. Ya, itulah yang kita pasarkan di warung-warung. Bukan hanya warung-warung, ada yang minimarket, tapi belum sampai ke supermarket. Tapi dia sudah siap dikemas itu dalam toples itu ya. Toples. Nah, itu ada berapa lama tahanannya, Pak? Kalau kita, karena kita nggak ada bahan pengawet, jadi kita bertahan itu pernah kita coba 10 hari. Cuma kita buat 7 hari. Biar hasilnya itu orang makannya itu tetap sama rasanya. Mungkin sebelum 7 hari pun udah habis. Itulah makanya Gitu ya. banyak yang Habis ya. banyak yang bilang kenapa nggak buat 2 bulan atau 3 bulan. Akhirnya kan ini tuh menggiring kita menggunakan pengawet. Karena kita tetap punya prinsip nggak mau, karena kita sendiri di rumah nggak pernah lepas ya. Di rumah itu ada terus cemilan. Jadi anak-anak Mungkin yang bisa membuat dia bertahan itu mungkin dari kemasan tutupnya. Kalau udah kebuka mungkin dia akan bisa tahan lama, atau kalau udah lama ditutup di ini nggak akan tahan lama. Itu gimana? ngaruh memang. Ngaruh ya? Ngaruh. Jadi emang apa? Kalau udah dibuka ya dia lebih cepat rusak. Cuma kalau misalnya dari kita terus kita apa-apain itu biasanya tahan sampai 10 hari. Gitu. Kalau mau awet, karena kita coba taruh di apa pendingin, di lemari pendingin itu hampir 1 bulan. Tapi belum dibuka. Belum, misalnya kayak gini, kotak ini gini, terus kita taruh nih, lupaan kan mau makannya, dibuka sama aja rasanya, malah lebih garing. Garing gitu. Iya. Ya, akhirnya di ini hilang. Iya.
Nah begitu sahabat EAJM, kalau ingin misalnya membeli ataupun memesan via Sriwijaya, itu alamatnya mungkin gimana? Alamat kita bisa langsung ke IG kita via Sriwijaya, atau Facebook kita via Sriwijaya juga, atau melalui email kita via sriwijaya@gmail.com. Nah. Kita juga open reseller kalau mau, karena memang sekarang ini kita hanya mulai istilah itu, Dan kebanyakan produksinya hanya melayani reseller. Nah itu kalau untuk target kita ada minat sebagai reseller itu gimana caranya? Untuk reseller kita kasih harga beda dengan konsumen langsung, bisa dikasih tahu. Ya. Kalau reseller kita kasih harga 35.000 per kotak, minimal order 10 kotak. Gitu ya. Nah syaratnya tadi syaratnya sebagai reseller itu masih gimana? Kita nggak ada syarat, kita langsung aja Langsung order, ya. Nah, jadi pesan, begitu pesan, pembayaran di awal, nanti tinggal kalau begitu udah selesai kita langsung kirim ke alamat ini reseller kita. Resellernya. Nah berarti bagi sahabat EAJM yang dari reseller, yang diutamakan itu harus bayar dahulu, baru bisa mendapatkan kue yang diminatin. Nah, gimana? Hampir rata-rata resellernya ada dari macam-macam kota. Oh, bukan di Palembang aja ya? Bukan. Dari mana aja nih? Dari kota lain? Jakarta, Bandung, Udah hampir dua kota ya? Medan, dari masing-masing daerah jadi ada reseller. Oh. Nah, untuk per hari biasanya berapa banyak kita buat? Kita pernah maksimalnya sih 200 kotak, karena memang itulah kapasitas produksi kita. Belum bisa ada Belum lagi, kalau lebih dari situ kita oper ke hari lain. Jadi Karena kita masih rumahan, masih kecil. jadi kalau misalnya lambat order berarti nggak kebagian. Iya. Berarti siapa yang cepat Iya. yang dapat gitu ya. Iya. Karena emang kondisinya masih terbatas. Iya, kapasitas kita masih. Terbatas. Oke. Ya, terima kasih Pak. Siapa tadi namanya? Bapak Bobi Aryadi. Pak Bobi. Itulah yang kita bisa ketahui dari Sriwijaya ini. Semoga bisa menjadi informasi untuk sahabat EAJM kalau ingin memiliki atau membeli dari pihak Sriwijaya ini, bisa dihubungin lewat yang nanti kita taruh di sini, alamatnya, alamat email, alamat IG-nya. Kita udah lengkap loh isinya. Sudah lengkap ya? Oh ini sudah lengkap semua ya? Jadi kita ada dinkes yang sudah ada, jadi majelis ulamanya ada. Jadi Oh berarti halal ya? halal. Nah yang jelas pihak Sriwijaya ini Halal. sudah halal karena sudah dilengkapi dengan izin-izin yang Ini MUI oleh ada. pemerintah ya. Pokoknya Betul. sudah ditentukan oleh Bahkan pemerintah. ini kita udah didukung oleh pemerintah. Oke, yes. Kita lihat ada Ya. wakil wali kota, Ada Bapak Gubernur kita, Pak Heru. juga ya. Oke, Abang Jen, nanti kita lanjut melihat cara-cara pembuatannya ya. Mungkin dari awal pembuatan sampai pengemasan sampai sudah siap disajikan dan dikemas di kota. Nah, ini kue pia yang lagi di adon, yang lagi diisi ini deh namanya deh, pengisian ini deh dari kue pia ya. Kacang hijau, kue pia yang isi kacang hijau. Ini udah mau siap dimasak di oven. Sebagian ada kue yang sudah di oven, sudah masak. Bagian ini bagian dari kue yang di seller, istilahnya dibungkus lalu pakai plastik dengan dekat dinamain seller.
varian dari kue pia yang mau dikemas di kotak.